Bahlil pastikan cari solusi atas masalah yang dihadapi investor IKN. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan akan terus mencari solusi atas masalah yang dihadapi para investor dalam proyek pembangunan IKN. Hal itu disampaikan Bahlil dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, IKN, bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri, PMDN, yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajoe di Kalimantan Timur, Jumat 11 Agustus. Bahlil juga menegaskan akan menelusuri permasalahan desain paket kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor. Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara, katanya lewat keterangan di Jakarta, Minggu. Bahlil juga memastikan investor dalam negeri bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan tujuan negara dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun depan di IKN. Ia juga menekankan kebutuhan infrastruktur bagi investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera. Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan. Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini. Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah, ucap Bahlil. Salah satu perwakilan PMDN pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma menyatakan apresiasi kepada pemerintah atas percepatan dan respons yang baik dalam segala kendala yang dihadapi oleh penanam modal. Sugianto menyampaikan harapan tersedianya bahan material yang dekat dengan lokasi proyek, agar percepatan pembangunan proyek menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar, ucap Sugianto. Kunjungan kerja kali ini merupakan tindak lanjut Menteri Investasi dengan konsorsium PMDN pada Juli lalu. Perkiraan untuk rencana investasi di IKN adalah Rp30-40 triliun dan rencananya akan mulai melakukan groundbreaking pada September 2023. Terancam pilot, Wamen BUMN buka suara soal nasib proyek IKN di tangan Waskita Karya. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Kartika Wirjoatmojo angkat suara soal nasib proyek Ibu Kota Negara, IKN, di tangan PT Waskita Karya Tbk, WSKT. Diketahui saat ini BUMN Karya tersebut tengah menghadapi kondisi keuangan yang sangat sulit, karena utang yang menggunung hingga menyebabkan gagal bayar. Tiko sapaan akrabnya mengatakan bahwa Waskita Karya saat ini tidak akan kuat untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional, PSN, yang diamanatkan pemerintah, termasuk proyek IKN. Waskita kan gak kuat secara keuangan, kata Tiko di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023. Waskita Karya sendiri menjadi perusahaan plat merah dengan porsi garapan proyek terbesar di IKN dengan total Rp4,33 triliun dibandingkan dengan perusahaan BUMN Karya yang lain. Tak hanya itu, kata dia Waskita Karya juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Nah, salah satu cara agar proyek tersebut tetap bisa berjalan, pemerintah berencana menjadikan Waskita Karya menjadi anak usaha utama Karya, HK, namun harus terlebih dahulu menyelesaikan proses restrukturisasi. Kita tunggu restrukturisasi, Waskita, kalau sudah selesai baru akan masuk melalui HK, katanya. Kita akan bantu dengan kekuatan di HK. Maka ini positif. Setelah restrukturisasi HK jadi induk untuk sustainability proyek Waskita ke depan, tambahnya.
Asal tahu saja Waskita Karya kembali tidak mampu membayar bunga ke-12 dan melunasi pokok atas obligasi berkelanjutan 4 tahap I tahun 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2023. Pada 5 Mei 2023 lalu, Waskita Karya juga gagal bayar bunga ke-11 dari obligasi tersebut dan telah dinyatakan lalai oleh wali amanat pada tanggal 30 Mei 2023. Secara rinci utang pokok obligasi berkelanjutan 4 Waskita Karya tahap I tahun 2020 bernominal Rp135,5 miliar akan jatuh tempo 6 Agustus 2023. Utang ini memiliki bunga 10,75% per tahun, artinya bunga yang harus dibayar mencapai Rp14,56 miliar. Selain itu, WSKT juga memiliki utang obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan depan, yaitu obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 3 tahun 2018 seri B bernominal Rp941,75 miliar dengan masa jatuh tempo pada 28 September 2023. Obligasi ini memiliki tingkat bunga 9,75% per tahun, sehingga bunga pembayaran mencapai Rp91,82 miliar. Secara total, sepanjang semester pertama, 2023 WSKT mencatatkan total liabilitas atau utang senilai Rp84,31 triliun. Jumlah utang tersebut naik 9,20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp77,2 triliun. Keren! Air keran di IKN nanti bisa langsung diminum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, hampir menyelesaikan bendungan Sepaku Semoy. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan bendungan tersebut sudah hampir 100%. Bendungan sudah hampir 100% untuk air. Bahkan bendungan Sepak Semoy itu Agustus akan info unding. Pengisian awal, mungkin sekitar Oktober akan diresmikan, katanya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Agustus 2023. Danis mengungkapkan, sumber air untuk Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara berasal dari bendungan Sepaku Semoy dan intake dari Sungai Sepaku. Nantinya, air yang mengalir dari sumber tersebut memiliki kualitas air minum, sehingga bisa langsung diminum. Dari intake Sepaku sedang menyiapkan instalasi penyediaan air bersih kemudian memasang pipa sepanjang 17 km untuk menjamin kesediaan air minum. Intakenya air baku, kita proses dengan instalasi pengolahan air, water treatment plant, mungkin dengan kualitas bisa langsung diminum, tuturnya. Ini kalau ditotal dari intake sama dari bendungan Sepaku Semoy itu sekitar 5.000 liter per detik. Nanti setiap orang di IKN akan mendapatkan air sekitar 150 liter per orang per hari, kita hitung asumsinya, tambahnya. Ia menuturkan, air tersebut bisa aman diminum karena diolah dalam instalasi pengolahan air terlebih dahulu. Lalu, pipa untuk menyalurkan airnya juga memiliki kualitas food grade sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini kan airnya harus diproses dengan instalasi pengolahan air, terus dipompa dikirim ke IKN. Pipanya itu ada lapisan di dalamnya, namanya lapisan food grade. Jadi air yang lewat situ dijamin tidak akan terkontaminasi oleh pipa. Karena pipa itu dilapisi bahasa sederhananya dilapisi beton, lapisan semen, yang menjamin kualitas airnya, paparnya. Ia menargetkan pada tahun 2024 air dari bendungan Sepaku Semoy dan intake Sungai Sepaku sudah dialirkan ke seluruh IKN. Ya, mudah-mudahan 2024 sudah mengalir. Sekarang kan sumber airnya, saya sedang masang pipa yang tadi, kemudian instalasi pengolahan airnya juga sedang kita inikan, kerjakan, sudah mulai persiapan, tuturnya. Sebagai informasi, bendungan Sepaku Semoy terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dan memiliki luas 378 hektar.
Kira-kira dari bendungan ke titik 0 IKN, jaraknya 15 km. Dari lokasi menuju ke titik 0 IKN bisa menghabiskan waktu 30 menit.